Yen pas maem ajeng udan terus bingung padha mlayu luru ember ngunadai akeh sambat karo pake wis ora iso benerake. Kadang kula niku disukani sayur ring kancane niku. Kan sayur yo wonten Lombok ngoten. Kalau hujan, kalau malam itu dia sering cerita tidak bisa tidur karena tiba-tiba ada hujan lebat sama angin. Kalau pas hujan itu saya betulin sini, sana bocor. Saya betulin sana, yang sebelahnya lagi bocor. Pak, daripada beli motor, mending betulin rumah aja gitu loh. Wah, saya sedih sekali, Pak. Sedih sekali. Itu momen-momen saya yang paling saya nggak bisa saya lupain seumur hidup. Untuk mewujudkan rumah yang nyaman dan ideal tidaklah mudah. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni atau disebut RTLH. Permasalahan rumah tidak layak huni ini hampir bisa ditemui di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Secara garis besar, program RTLH ini adalah program di mana kita melihat masih banyaknya rumah-rumah yang dihuni warga Jawa Tengah, kondisinya tidak layak huni. Baik dari sisi atap, lantai, ataupun dinding, secara keseluruhan memang masih mencerminkan kondisi masyarakat yang tidak layak untuk dihuni. Berdasarkan data-data tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah melihat secara umum bahwa kita memang harus mengintervensi rumah agar apa? Agar kemiskinan di Jawa Tengah bisa segera teratasi. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan penuntasan rumah tidak layak huni. Salah satunya adalah dengan program renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Ini sebetulnya sudah cukup lama, tetapi digaungkan besar adalah pada masa periode Pak Ganjar. Karena pada saat sebelum Pak Ganjar, program ini hanya untuk mencakup hanya 900 rumah. Nah, setelah periode Pak Ganjar, jumlah rumah yang ditangani cukup besar. Oleh karena itu, maka dalam periode Pak Ganjar pun dibangun suatu sistem yang bisa mengcover untuk melihat bahwa keberhasilan penanganan rumah tidak bisa hanya dicatat saja, tetapi harus melalui sistem dari desa sampai dengan provinsi, bahkan kemudian bisa terintegrasi dengan pusat. Jadi program ini gencar betul pada saat Pak Ganjar mulai masuk di Jawa Tengah. Usulan itu, yang pertama adalah sebetulnya kita pageri dulu sebetulnya. Ada berapa rumah di Jawa Tengah? Pada saat RPJMD periode 2018-2023, kita menggunakan baseline 1,5 juta rumah. Gubernur Ganjar Pranowo dalam mengentaskan kemiskinan sangat serius. Terbukti, di bawah tangan dinginnya, program pengentasan rumah tidak layak huni atau RTLH sukses memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Di tahun 2022, Ganjar Pranowo menargetkan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 11.417 unit per tanggal 6 April 2022. Ganjar Pranowo sudah menyalurkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni kepada 6.600 kepala keluarga. Ada 1,5 juta teridentifikasi memiliki rumah tidak layak huni. 1,5 juta itu kita kunci di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Syarat pertama tentu saja adalah miskin, ya, karena memang kebijakan kita pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah yang layak untuk dibantu dalam bentuk keuangan, itu menjadi bagian dari program-program APBD, CSR, APBN, APBD Kabupaten Kota, Basnas. Jadi itulah integrasi program yang dilakukan di Jawa Tengah dalam periode Pak Ganjar. Ganjar Pranowo sengaja menggandeng beberapa mitra usaha dan CSR untuk menyukseskan program renovasi rumah tidak layak huni. Peran Bank Jateng dalam program RTLH atau rumah tidak layak huni cukup besar. Karena sejak tahun 2013 sampai dengan 2022, Bank Jateng telah menyalurkan RTLH sebesar 4.596 rumah. Nah, ada pun program
RTLH yang digencarkan oleh Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, menurut pendapat kami sangat tepat dan perlu didukung semua pihak karena memang terbukti efektif khususnya di dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, jadi karena Basnas Jawa Tengah ini ingin membantu perintah untuk pengentasan kemiskinan. Ya, ini diantaranya adalah bagaimana rumah-rumah yang tidak layak huni itu kita perbaiki menjadi rumah layak huni. Nah, di antara kebulan kita yaitu kita mengambil program itu agar kita juga bisa mengentasan kemiskinan antara lain lewat rumah tidak huni ini. Jadi bantuan RTLH adalah sifatnya stimulan berupa bantuan uang untuk pembelian bahan bangunan. Terkait dengan alurnya, itu biasanya ada kajian dari Disperhakim, kita kaji, kemudian kita cairkan dengan transfer langsung dari kas APBD Provinsi Jawa Tengah kepada kas desa. Masing-masing bantuan besar 12 juta, itu untuk tahun 2002 sebanyak 11.417 unit RTLH, dibanding dengan tahun 2021 sangat meningkat sebesar sekitar 22,33%. Total pembiayaannya dari APBD sebesar 137 miliar 4 juta rupiah. Dalam era Bapak Gubernur, dalam rangka menurunkan kemiskinan sangat baik sekali, apalagi didukung dengan banyaknya bantuan yang kita laksanakan di tahun-tahun kemarin. Program percepatan pengentasan kemiskinan melalui renovasi rumah tidak layak huni yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengikut sertakan komponen masyarakat dengan semangat gotong royong. Untuk di Desa Kaliwuluh, program RTLH ini kita mulai dengan sosialisasi di tingkat desa dengan melibatkan DPD, RT RW, dan keterwakilan warga masyarakat. Untuk tahun 2021 kita mendapatkan 3 rumah. Dan untuk tahun di 2022 ini alhamdulillah untuk Desa Kaliwuluh ini bisa mendapatkan 18 rumah. Salah satu warga yang menerima manfaat program RTLH adalah Kosin. Ia adalah warga Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Nama kula Suratmi, suami saya Kosin. Wau-waune Jawa, ajeng takziah. Tuking ngirim mboten sanjang, ditiliki mongko gegolong. Bang waune udan, kudanang, adanya nggih ember. Sing kula kon benarake mboten saged. Toro pun ora sing layak pun sing gendenge ajur kali niku. Rangi mboten sing kalap. Melas kali anak kali putu niku anake teng paren mboten tenang. Teng griya griyane keturunan sing roboh ngoten. Lebar kuwe bapakane arep Pak Lurah. Dalu tolong karo Pak Lurah omahe kok ninggal dandani. Wong mas bocor kabeh. Sanjang kali Pak Lurah takkan dandosi niku griya niku jan dereng asal kula ngesuk kali ngen Pak Lurah, bapake mriko tengen Pak Lurah. Tangga-tangga niku sami melas kali kula. Kadang kula niku disukani sayur ring kancane niku. Ki ana sayur yu wonten Lombok ngoten. Istri Bapak Kosin itu sering cerita kesusahan dia. Saya terharu sekali. Dia itu kalau hujan, kalau malam itu dia sering cerita tidak bisa tidur karena tiba-tiba ada hujan lebat sama angin. Dia itu basah semua, baik itu pakaiannya, tempat tidur dia itu basah. Alhamdulillah, lepas survei yang dikabari, omahe nyoget direhab. Senyum bahagia menghiasi keluarga Kosin.
sebab mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Seneng banget Mas. Ket damel waune boten saged dandosi, boten dandosi niku wonten niku bantuan niku kawit damel dari dandosi. Terima kasih Pak Ganjar, pun boten kudano, pun boten kados sing riyin. Terus mandan ada yang gue ember, saya pun boten, alhamdulillah amin. Terima kasih. Hal yang sama juga dirasakan keluarga Matasim, pria 40 tahun yang bekerja sebagai kuli panggul atau kuli bangunan ini. Profesi saya seharian sebagai kuli panggul atau kuli bangunan. Untuk penghasilannya itu nggak nentu Pak, sehari dapat, nanti seminggu nggak ada orang nyuruh, nggak ada. Dulu itu rumah saya itu udah parah itu Pak, ada bocor atapnya itu, selantainya udah becek. Kalau pas hujan itu saya betulin, kalau pas hujan itu saya betulin sini, sana bocor, saya betulin sana, yang sebelahnya lagi bocor. Nah itu kadang sering ada tikus, ada ular masuk itu Pak, karena itu udah pada jebol itu Pak. Usuknya itu kan pakai bambu itu Pak, nah itu udah pada patah. Jadi kalau saya kerja di luar itu, saya mikir itu loh Pak, khawatir gitu loh. Kondisi saya, rumah saya ini kayak gini, sedangkan anak-anak sekolah, kan sekolahnya kan jauh yang pertama itu Pak. Kalau nggak pakai bis kan pakainya itu motor. Saya punya kepikiran untuk utang motor. Anak itu malah bilang kayak gini, Pak, daripada beli motor mending betulin rumah aja gitu loh. Wah, saya sedih sekali Pak, sedih sekali. Itu momen-momen saya yang paling saya nggak bisa saya lupain seumur hidup. Akhirnya, impian Matasim untuk merenovasi rumahnya dapat terwujud. Habis beberapa hari saya dapat undangan dari RT itu suruh kumpul di balai desa. Nah itu pas itu momen itu saya, nah itu saya kayak gimana, seneng kayak ngimpi apa gitu loh. Dapat bantuan segini saya berterima kasih banget, dapat bantuan dari RTLH sehingga rumah saya bisa dibangun seperti rumah lainnya gitu Pak, layak pakai. Sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ganjar Pranowo yang sudah membantu sehingga rumah saya sekarang sudah layak. Sekarang saya sudah nyaman bekerja di luar, nggak khawatir seperti dulu lagi. Hujan saya kerja udah nyaman, anak saya belajar, tidur udah enak. Melalui bantuan dari Bapak saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Pak. Begitulah ungkapan yang dirasakan bagi masyarakat Jawa Tengah penerima program bantuan renovasi rumah tidak layak huni. Tidak hanya sekedar program pengentasan kemiskinan, tetapi juga menjadi penyemangat untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang sudah menggaungkan program RTLH. Kami mewakili masyarakat, terutama di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Ngepil, Kabupaten Sobo, sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga kami yang memang berada di garis ataupun zona kemiskinan ekstrim. Terima kasih Pak Ganjar atas program RTLH-nya sampun dimun mampangataken dhateng warga kula.
Terima kasih pada Pak Ganjar Pranowo atas program RTLH yang sangat membantu warga kami yang kurang mampu, yang tadinya rumahnya bocor sekarang sudah kokoh lagi. Terima kasih Pak Ganjar, lanjutkan. Rumahku, istanaku. Walaupun terbilang memiliki ukuran yang tidak luas, namun rumah mereka tetap menjadi sesuatu yang nyaman dan layak untuk ditinggali.